Halo pendengar GKM Baku Dapa, khususnya kita hari ini akan melakukan podcast yang dengan topik apologetika Kristen. Bersama di sini tidak saya hanya sendiri, tapi ada Pendeta Samuel. Halo semuanya, salam Ya, kenal. Pendeta Samuel merupakan salah satu pelayan Tuhan yang melayani di Universitas Kristen Petra. Mungkin Kosem bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, rekan-rekan sekalian, para pendengar podcast GKM Baku Dapa, salam kenal, saya Samuel Sugiarto. Saya melayani di Universitas Kristen Petra sebagai dosen dan juga sebagai pembina kerohanian. Oke. Nah, kalau mungkin para pendengar juga sudah banyak kali melihat di Instagram Apologetika Indonesia. Betul sekali, Nah, jangan lupa follow. Jangan lupa nah, follow. Pendeta Samuel ini merupakan salah satu pembicara ya. Salah satu co-founder dari Gerakan Apologetika Ah, Indonesia bersama dengan dua rekan, dua mentor saya, yaitu Pendeta Yakub Trihandoko dan juga Bapak Bejoli. oke. Maka dari itu pas nih topik kita hari ini di podcast GKM Baku Dapa adalah tentang apologetika Kristen. Yes. Yaitu khususnya tentang pluralisme teologi ya, atau bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang dengan agama-agama yang berbeda begitu. Betul. Nah, Kosem, kita akhir-akhir ini ya, khususnya di media sosial sedang banyak mendengar isu tentang orang-orang yang dalam bahasa kerennya ini lock in Oh, oke. dan lock Ya, out ya, begitu ya. ya. Ya, dan khususnya banyak terjadi di kalangan yang terkenal, artis begitu ya. Dari yang beragama A pindah ke agama B ya, Kristen ke agama lain misalkan. Bagaimana misalkan kalau kita ini sebagai orang percaya menanggapi hal seperti ini? Oke. Kalau bicara tentang sebuah fenomena perpindahan keyakinan ya, itu kalau istilah jadulnya kan ganti agama gitu kan ya. Sekarang doang yang keren namanya lock Lock in. in, lock out gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu kala. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru-baru saja terjadi di akhir-akhir ini, tapi itu sudah terjadi cukup sering sebenarnya. Hanya mungkin perbedaannya adalah kalau itu terjadi di kalangan bawah kan tidak tersorot kamera. Nah, Nah, ya. sekarang ini karena lagi rame-ramenya orang yang memang tersorot kamera dan sedang mengalami pergumulan atau dinamika iman tersebut begitu. Nah, sebenarnya sekali lagi ya, ini sebuah isu yang sangat normal. Sangat normal itu artinya wajar dan itu selalu terjadi. Kenapa? Karena memang dinamika iman itu adalah sesuatu yang memang dinamis. Bukan sesuatu hal yang sifatnya statis. Ini merupakan sebuah perjalanan. Jadi namanya dinamis itu berarti iman itu berarti ada sebuah proses pertumbuhan, ada proses untuk kita bergumul, ada proses untuk kita bisa bertanya, begitu ya, mempertanyakan atau bahasa ini mungkin meragukan, begitu ya. Saya membedakan antara meragukan dan ragu-ragu nih ya. Kalau meragukan itu berarti ada sesuatu hal yang mungkin tidak clear dan kita itu bertanya-tanya begitu. Bahkan ada prosesnya juga kita teryakinkan nih. Entah semakin teryakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan kita sendiri, bahkan juga mungkin teryakinkan dengan pandangan-pandangan lain. Nah, ini sebuah proses yang sangat dinamis sekali. Sehingga lock in maupun lock out itu sebenarnya tidak memberikan kesimpulan apapun dan tidak berusaha untuk mengatakan ini mana yang benar, mana yang salah loh ya. Jadi ketika ada orang atau ada fenomena atau ada sebuah berita populer yang mengatakan orang ini nih, dia kok akhirnya lock in nih ke agama seberang nih, atau dia kok akhirnya lock out nih dari dan lain sebagainya ya. Itu tidak memberikan kesimpulan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan sampai ditarik, kalau gitu mana yang benar, mana yang salah. Enggak, itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Dan juga nggak bisa dikatakan apakah orang itu nanti pasti selamat atau enggak. Kita juga nggak bisa pastikan itu sih. Tapi ini fenomena yang sebenarnya ya wajar terjadi. Dan sebenarnya dengan adanya seseorang pindah keyakinan seperti itu, bukankah itu malah menunjukkan bahwa ternyata agama itu berbeda ya kok ya? Ya kan? Kalau dia mungkin menganggap semuanya sama, untuk apa dia pindah begitu kan ya? Betul. Menurut Kosem gimana tuh? Memang itu jadi salah satu argumen ya. Jadi salah satu argumen yang kita bisa gunakan untuk mengatakan bahwa agama-agama itu berbeda. Tetapi kalau ditanya begini, ada satu pandangan yang namanya adalah pandangan pluralisme teologis. Pluralisme teologis ini untuk klarifikasi aja, mungkin bagi rekan-rekan yang belum terlalu tahu, merupakan sebuah pandangan yang percaya bahwa semua agama itu sama-sama benar.
Bahkan mereka percaya bahwa semua agama itu pada akhirnya akan menuju pada sebuah final yang sama, ujung yang sama, begitu. Hanya jalan dan caranya berbeda. Mungkin salah satu idiom populer yang bisa menggambarkan hal ini adalah istilahnya seperti banyak jalan menuju ke Roma. Nah, sehingga banyak orang berkata ya itulah agama-agama. Semua agama itu sama, setara, sama-sama benar dan pada akhirnya toh menuju pada ujung yang sama. Nah, kalau tanya apakah berarti pandangan ini, pandangan pluralisme teologis, pluralisme agama ini terbantah salah hanya sekedar karena sebuah fenomena adanya orang yang berpindah keyakinan? Saya mau mengatakan tidak segampang itu juga kali ya. Karena bagi pandangan orang-orang yang menganut pandangan pluralisme agama secara teologis, mereka juga bisa memberikan penjelasan tuh. Mereka bisa memberikan klarifikasi kenapa tuh orang-orang itu bisa berpindah keyakinan begitu ya. Nah, misalnya nih salah satu contohnya pandangan ini mau mengatakan bahwa ya mereka ini kenapa kok mereka pada akhirnya ini pindah ke pandangan yang lain, yaitu membuktikan bahwa memang selama ini cara baca kita terhadap satu agama itu terlalu kaku. Sehingga kita menganggap pandangan ini percaya bahwa kalau kita menganggap satu agama ini pasti merupakan gambaran keseluruhan kebenaran, absolut, pasti, nggak heran begitu kita digoncangkan dengan keyakinan yang lain yang kelihatannya kok juga benar ya. Akibatnya kita mulai ragu nih dengan keyakinan kita. Nah, pandangan ini mau mengatakan sayangnya orang-orang yang berpindah keyakinan, mereka tidak belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bahwa kamu tuh loh, dulu melihat agama terlalu kaku. Mestinya kalau kamu sudah selama ini percaya bahwa agama X ini pasti benar. Begitu kemudian kamu ditunjukkan argumen-argumen dari pandangan agama yang lain, kamu merasa enggak juga ya. Yang lain kok bisa juga benar ya. Harusnya kesimpulannya adalah jangan-jangan sama-sama benar nih. Nah, orang-orang pluralis akan mengatakan harusnya kesimpulan ketika kita mengalami fenomena seperti ini ya kita harusnya lebih open nih. Jangan-jangan semuanya sama-sama benar. Tetapi ketika orang dari satu agama X pindah ke agama Y, berarti sebenarnya ceritanya dia ini mengulangi kesalahan yang sama. Dari masuk ke kandang harimau, keluar dari kandang harimau masuk ke kandang singa. Karena dia menganggap berarti agama yang sekarang yang baru yang dipercayai itu pasti yang absolut, pasti yang benar. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang menganut pandangan pluralisme secara teologis, dia akan mengatakan ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gagal belajar dari pengalaman hidupnya. Yang harusnya menunjukkan bahwa selama ini kamu menganggap agamamu benar, lalu ada agama lain yang juga terbukti, quote and quote ya, juga benar. Kenapa kok kamu nggak berani menyimpulkan, jangan-jangan ya dua-duanya sama-sama benar. Harusnya itu yang langkah lebih bijaksana yang diambil. Dan itu tidak perlu pindah maksudnya. Tidak perlu pindah, betul. Bisa jadi tidak perlu pindah atau bisa jadi begini nih. Orang-orang pluralis teologis akan menganggap dan melihat fenomena orang yang berpindah keyakinan itu hanya sekedar berganti preferensi. Jadi ceritanya begini, sebenarnya isinya sama sih, mau A, mau B, mau C, sebenarnya sama. Cuman bagaimanapun A punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Secara gaya ibadah, secara kultural, kan sangat berbeda. Sehingga bisa jadi orang itu merasa begini loh, saya ini dulu di A, tapi saya sebenarnya merasa lebih nyaman ketika saya itu di B. Sehingga orang berpindah itu bukan artinya dia menyangkali kebenaran A, lalu berpindah ke B, tapi sebenarnya dia cuma mengganti preferensi personalnya. Kalau dulu gaya ibadahnya tenang sekali, tapi dia merasa ini bukan gua deh, ini bukan saya banget deh. Saya rasanya lebih suka yang lebih rancak nih. Maka begitu ada agama lain yang menawarkan sesuatu hal yang lebih dinamis, lebih rancak ibadahnya dengan banyak variasi, ya dia akan pindah. Tapi bukan berarti agama A salah, ya cuman sekedar nggak cocok aja sih. Ibarat kata kayak orang cari jodoh, ya nggak berjodoh aja sih. Gitu. Jadi itu cara pembacaan mereka juga bisa seperti itu. Oke, Coach Sam. Menarik ya tadi ketika dibahas tentang masalah preferensi. Berarti kan kalau ada preferensi berarti memang ada opsi yang tersedia, yang terbuka di hadapan mereka begitu ya. Nah, saya pikir ini mirip dengan konteks Kota Manado sekarang yang walaupun memang terkenal sebagai kota Kristen tetapi makin kesini tuh makin heterogen kok. Jadi makin banyak orang-orang yang non-Kristen
Dan bagi rekan-rekan pendengar yang mungkin juga seorang percaya, mungkin jadi bisa melihat ada opsi-opsi lain nih. Sebagai seorang percaya, oh ternyata bukan cuma agama saya nih yang ada di sini nih. Saya bisa lihat agama lain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebenarnya kok bisa memahami pluralisme teologis ini? Khususnya apa sih yang membedakan kekristenan ini dengan agama-agama lain? Apa yang pilar-pilar kekristenan itu yang perlu kita tahu nih sebagai pendengar, khususnya bagi kita yang tinggal di Kota Manado yang makin heterogen ini? Oke. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit penekanan terlebih dahulu ya. Karena tadi saya sudah menyampaikan tentang pluralisme teologis. Nah, saya perlu menyinggung satu lagi nih, yang namanya istilahnya adalah pluralisme sosial. Oke. Nah, pluralisme sosial itu merupakan sebuah keyakinan bahwa memang perbedaan itu merupakan sesuatu hal yang terjadi. Ya, itu ada di mana-mana. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa disangkali. Ada pria, ada wanita. Berbeda. Tetapi bukankah kita tidak bisa mengatakan pria lebih baik daripada wanita atau wanita lebih baik daripada pria? Nggak bisa. Begitu. Atau misalnya perbedaan masalah kaya atau miskin, suku, ras, begitu. Sehingga pluralisme secara sosial itu merupakan sebuah fenomena yang pasti terjadi. Sehingga kalau tanya bagaimana kita menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada, ya secara sosial kita mau mengatakan ya kita syukuri. Karena memang perbedaan itu bukan sesuatu hal yang memisahkan kita seharusnya. Perbedaan bukanlah sesuatu hal yang menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak mau bergaul dengan Anda. Justru perbedaan itu saling melengkapi karena kita semua percaya dari latar belakang apapun kita tidak pernah bisa utuh dengan diri kita sendiri. Dengan keberadaan yang berbeda, itu akan memperlengkapi setiap kita. Itu akan menolong setiap kita. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak bisa tuh hanya kumpul dengan lelaki saja. Perlu tuh ada nuansa wanita yang terlibat di dalamnya, yang memberikan angle yang berbeda, dengan pola berpikir, pola merasa yang berbeda, sehingga membuat kehidupan tuh jauh lebih utuh. Sehingga secara sosial saya percaya kita perlu saling toleransi. Kita perlu mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lain, kita perlu saling menghargai satu sama lain karena perbedaan itu tidak masalah. Respon yang salah terhadap perbedaan itulah yang menyebabkan konflik. Oke, jadi secara sosial kita mau mengatakan bahwa ya disyukuri dengan keberagaman yang ada. Kita tidak mau mengatakan bahwa sekarang kok jadi seperti ini ya. Mungkin secara natur karena kita tidak terbiasa ada pergeseran dan perubahan itu wajar. Bagaimanapun kita pasti dong namanya ada sebuah hal yang baru masuk, kita perlu adjust, kita perlu adaptasi. Sangat wajar terjadi, tapi itu sesuatu hal yang patut disyukuri. Bukan sesuatu hal yang patut dikutuki atau sesuatu yang perlu diratapi begitu ya. Jadi menurut saya sih itu wajar dan normal. Nah, tapi pertanyaan tadi kan bukan kepada secara sosial, tapi bagaimana kekristenan ini melihat, oke, kalau memang kita ini nggak sendirian nih. Kekristenan ini ternyata ada di antara banyak agama. Kalau di Indonesia sekarang kita mengenal 6 nih. Selain Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, begitu ya. Ada sangat banyak, bahkan di dunia itu sangat banyak agama. Betul. Nah, sehingga apa nih yang menjadi pilar-pilar utama sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini nih Kristen nih, ini nih yang bisa diidentifikasi sebagai orang Kristen nih. Apa sih yang membedakan? Yang pertama pasti ya, yang ini biasanya istilahnya disebut dengan mere Christianity atau kekristenan azali. Sesuatu hal yang paling fondasi dan menjadi ciri khas yang disebut sebagai orang Kristen begitu. Yang pertama jelas percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Dan ini yang sangat membedakan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ada yang percaya bahwa sama-sama percaya pada Allah. Sama-sama percaya pada Allah yang personal. Tapi pertanyaannya personnya berapa nih? Kristenan percaya kita Allah itu satu, monoteistik. Kekristenan tidak percaya pada 3 Allah. Kekristenan percaya pada satu Allah, monoteistik. Tapi kita percaya Allah yang satu itu adalah Allah yang punya 3 pribadi, berbeda-beda. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga itu yang sangat membedakan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang bisa jadi monoteistik, sama-sama, tetapi cuma satu pribadinya. Atau biasanya disebut zatnya, cuma satu. Tidak ada yang lain. Hanya dia, tidak ada yang setara dan sama dengan dia. Tapi ada juga agama yang percaya bahwa Allah itu satu tapi impersonal.
Dia tidak memiliki pribadi. Power ya. Ya, dia cuman seperti kuasa atau seperti sebuah hukum yang mengatur, banyaklah istilahnya. Karena masing-masing bisa mengeluarkan istilah tertentu hal tersebut. Percaya pada Allah tapi tidak berpribadi. Justru begitu berpribadi dia menganggap itu terbatas. Karena pribadi kan pasti ada batasnya. Sehingga dia merasa kalau Allah pasti tidak terbatas begitu. Nah, sehingga dalam hal ini yang sangat clear membedakan kekristenan dengan yang lain. Saya jadi teringat dengan satu penulis Michael Reeves. Dia kalau tidak salah ingat dalam bukunya Delight in the Trinity, dia menuliskan begini, penyembahan kekristenan kalau tidak dilakukan secara spesifik kepada Allah Tritunggal, itu sebenarnya merupakan penyembahan berhala. Wah, itu kata-kata yang tajam. Karena sometimes kita itu lebih suka kayak Tuhan begitu ya, tanpa kita spesifik dan memikirkan seluruh rangkaian ibadah, seluruh liturgi itu harus trinitarian. Padahal itu ciri khas daripada kekristenan. Dan itu yang dikatakan membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi sejauh orang itu percaya pada Allah Tritunggal, maka itu salah satu tanda dia adalah orang Kristen. Begitu. Yang kedua jelas percaya kalau Allah Tritunggal berarti pribadi keduanya Yesus Kristus. Dia juga adalah Allah yang datang dan berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini kepercayaan orang Kristen yang esensial juga. Bahkan saya ingat William Lane Craig itu mengatakan demikian. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sementara agama-agama lain itu bukan terletak pada pribadi, terletak pada hukum dan ajaran. Maka itu, tanpa ada quote-unquote pribadi sosok tertentu yang masih hidup, agamanya bisa jalan. Karena hukumnya tetap ada, hukumnya tetap dipelihara. Sementara kekristenan tidak percaya bahwa esensi kita, fondasi kita itu pada hukum. Bukan, esensi kita pada pribadi. Maka itu kenapa kekristenan itu adalah agama yang relasional. Karena yang diharapkan di dalam agama Kristen bukan kita sekedar ini hukumnya A, jalankan A, selesai. Enggak. Bahkan kekristenan percaya ketika kamu menjalankan A, tanpa kamu mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, kamu berdosa kepada Dia. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri dalam Matius pasal yang ke-7. Di zaman akhir, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Dan ini perbuatan-perbuatan yang ajaib loh. Ini karya-karya yang luar biasa loh. Tapi Tuhan bukan berkata, oh bagus ya, oh iya keren. Justru yang menarik Tuhan merespon dengan mengatakan bahwa enyahlah engkau pembuat kekacauan, iblis. Aku tidak mengenal engkau. Wah, padahal mereka sedang melakukan pelayanan untuk Tuhan. Sehingga kekristenan itu letaknya bukan kepada hukum, bukan pada aturan, tapi pada relasi. Relasi dengan siapa? Yaitu pribadi kedua. Kenapa kok pribadi kedua menjadi penekanan? Bukan karena dia lebih penting daripada yang lain, bukan. Tetapi karena dialah yang berinkarnasi, datang ke dalam dunia. Dan dialah, di dalam dialah kita bisa mengenal Allah di dalam segala keutuhannya. Keutuhannya bukan berarti kita bisa mengenal Allah secara utuh dan komplit ya. Tetapi paling jelas, gambaran paling jelas Allah digambarkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yang Allah datang berinkarnasi rupa manusia. Allah dalam rupa manusia. Allah yang mengambil daging menjadi manusia. Begitu. Nah itu fondasi kekristenan. Jadi percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi bukan sekedar percaya, tetapi punya relasi dengan dia. Ketiga jelas Alkitab. Dan yang dimaksudkan Alkitab ini adalah 66 kitab. Nah ini yang sedikit membedakan kita dengan rekan-rekan Katolik. Karena Katolik ada bagian yang ditambahkan. Yang istilah yang kita sebut adalah Deuterokanonika. Kanon yang kedua. Sementara kita percaya hanya pada 66 kitab itu saja. Kejadian sampai Wahyu. Kita percaya apa? Alkitab ini adalah firman Allah. Dalam pengertian apa? Bukan artinya diturunkan dari langit ke bumi, bukan. Tetapi Alkitab adalah firman Allah, artinya Alkitab ini semua datangnya itu dari Allah. Semua. Pengertiannya bukan juga Allah yang mendiktekan, tetapi semua idenya itu adalah dari Allah. Karena ini merupakan wujud penyataan diri Allah di dalam sejarah manusia. Melalui para penulis. Bisa jadi penulis mencatat apa yang dilihat. Tapi itu semua juga dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa melihat hal yang sama. Tapi kenapa kok penulis menekankan hal ini? Kan jelas toh di dalam catatan Alkitab kan enggak semuanya ditulis kan ya. Saya biasa kalau mau bergurau itu sederhana gini, memberikan contoh begini. Pernah berpikir enggak, Yesus itu kan kalau digambarkan di foto-foto kan rambutnya panjang ya. Enggak kayak kita yang cepak-cepak gini kan ya. Kalau keramas pakai shampoo apa ya? Enggak ada di Alkitab tuh. Yesus keramas pakai shampoo apa?
Yesus kira-kira gosok gigi pakai odol apa ya? Nggak ada tulisannya kan gitu loh. Terus kalau ditanya gini, Yesus ngajar itu di bukit tuh, itu pakai mic merek apa ya? Kok bisa dengar? Dan itu banyak orang loh. Kok bisa ya? Detail-detail itu kan nggak dituliskan. Bukan berarti itu sesuatu hal yang tidak ada, tetapi ya kenapa nggak ditulis? Karena nggak terlalu penting. Jadi sejarah itu kan sendiri merupakan bagian yang sudah dipilih ya. Nggak semua hal detail itu dimasukkan di dalam tulisan sejarah. Nah sehingga ketika para penulis itu menuliskan apa yang dituliskan, kita percaya yang sekarang kita pegang jadi Alkitab itu berasal dari wahyu Allah. Jadi Allah yang membimbing, Allah yang menuntun, sehingga apa yang dilihat dan apa yang dipilih dan apa yang dituliskan, itu memang sesuai dengan apa yang Allah mau supaya kita tuh mengenal Allah. Sehingga kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Nah itu 3 esensi, tapi mestinya ada lagi yang lain, yaitu percaya bahwa manusia ini berdosa. Dan dosa ini artinya pemberontakan total kepada Allah. Karena konsep dosa ini sebenarnya mirip nih di agama-agama. Banyak agama maksudnya ya, beberapa punya konsep dengan istilah yang sama, bahkan juga istilahnya pakai dosa, meskipun dengan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi Kristen percaya dosa ini bukan perbuatan. Dosa itu adalah status yang menjadi sebuah ikatan hidup kita, selalu menjadi hamba dosa, yang kemudian hidupnya melawan Allah. Jadi dosa itu pemberontakan total kepada Allah. Nah sehingga ketika dosa merupakan pemberontakan total pada Allah, bagaimana cara kita selamat? Tidak bisa dengan perbuatan kita. Karena tidak ada hal yang baik dari diri kita yang bisa kita kerjakan dan membuat Tuhan itu bisa berkata, cukup dari engkau saja bisa menyelamatkan. Nggak ada. Sehingga keselamatan, kalau manusia semua berdosa, keselamatan hadir hanya melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang, berinkarnasi, mati, menanggung hukuman dosa, maut, dan kemudian bangkit menyatakan kemenangan atas maut, itulah menjadi cara manusia bisa diselamatkan. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan anugerah daripada Allah. Oke. Nah itu kira-kira nih esensi kekristenan tersebut. Nah maka bisa disimpulkan ya Koya, bahwa ketika kita bergereja, ketika kita menjadi seorang percaya, penting kita nih untuk memahami poin-poin dasar tadi ya. Betul. Sehingga ketika kita misalkan berinteraksi dengan orang lain, khususnya dalam konteks kita bermasyarakat, sekalipun memang secara sosial kita menerima mereka, tapi kita punya awareness nih ya, bahwa secara teologi, secara iman, kita berbeda nih. Betul. Kita punya pengakuan yang berbeda dibandingkan mereka, sehingga mungkin apa ya Koya, dalam hal-hal keseharian kita bisa mengatakan, ya mungkin kita nggak mengatakan secara langsung, tapi mengatakan saya ini berbeda loh dengan mereka. Allah, mereka menyebut Allah juga, tapi oke, Allah mereka, saya percaya Allah Tritunggal gitu ya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang bisa ya orang Kristen lakukan, yang terus ingat ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Dan sorry kalau saya agak putus, mumpung saya ingat nih ya. Itulah alasan kenapa penting untuk kita itu belajar tentang apologetika. Nah, ini bukan promosi, bukan karena ini bidang saya, bukan ya. Tapi ini memang kepentingannya begitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling penting di antara semua topik-topik kekristenan yang lain, bukan. Tetapi ini salah satu yang penting. Kenapa? Karena ketika kita belajar apologetika, kita tuh sedang belajar bukan cuma sekedar tahu. Sometimes orang Kristen tuh tahu kok Allah Tritunggal. Tapi pertanyaannya, punya dasar enggak? Kamu percaya Allah Tritunggal? Atau sederhana tuh begini, ini sederhana ya, dan ini seringkali menjadi sebuah isu yang ya dulu sempat populer karena ada tokoh dari keyakinan tertentu yang mempopulerkan. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, buktikan dari Alkitabmu mana dia berkata bahwa dia itu Tuhan. Oh memang benar. Kalau dicari kalimat literal, Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa aslinya kayak enggak ada. Sehingga kalau tanya, terus apa dasarnya kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan? Nah ketika orang Kristen cuma sekedar tahu Yesus itu Tuhan, tapi nggak punya dasar, nah sometimes ini bermasalah. Karena dia nggak punya pegangan. Dia imannya tidak punya fondasi. Atau sekali lagi pakai contoh Tuhan Yesus, imannya dibangun di atas pasir, bukan di atas batu. Sehingga belajar apologetika itu pertama-tama menolong kita, bukan pandai berdebat, bukan. Apologetika itu adalah menolong kita untuk belajar apa sih yang menjadi dasar keyakinan saya. Kalau saya percaya Yesus Tuhan, apa dasarnya? Jangan-jangan ini cuma tradisi.
Jangan-jangan ini cuman kepercayaan orang tua saya. Hmm. Apa dasarnya? Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saya percaya Alkitab itu adalah firman Allah, apa dasarnya? Jangan-jangan ini cuman ajaran gereja. Apalagi zaman sekarang. Jangan-jangan itu adalah upaya untuk menindas, upaya untuk melakukan penekanan supaya Anda mengikuti akan tradisi tertentu. Padahal sebenarnya Alkitab bukan adalah firman Allah. Apa dasarnya? Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apologetika menolong kita belajar apa sih yang menjadi fondasi. Belajar bukan belajar membuat fondasi, bukan. Tapi belajar menemukan, karena fondasinya sudah ada. Tapi belajar untuk menemukan, sehingga iman kita tuh bisa berjangkar pada fondasi yang kuat. Nah, sehingga ketika iman kita berjangkar pada fondasi yang kuat, saya setuju. Langkah selanjutnya adalah apa dampaknya dalam kehidupan personal. Dan itulah alasan kenapa saya tidak setuju ya ketika ada orang Kristen mengatakan gini, belajar doktrin tidak penting. Kenapa? Garing. Tahu Allah Tritunggal gunanya apa sih? Saya bisa memaklumi karena bisa jadi selama ini proses pendidikan teologi awam yang dikerjakan memang jatuhnya kepada knowledge, pengetahuan. Memberikan berbagai macam informasi. Padahal sebenarnya ketika kita belajar Allah Tritunggal itu sangat kaya terkait dengan kehidupan setiap kita. Bagaimana kita berkomunitas itu kan dasarnya bagaimana kita bisa berkomunitas dengan penuh kasih. Di dalam satu perbedaan, setiap kita berbeda-beda, tetapi kita bisa saling menghargai, saling mengasihi karena kita punya kesamaan sebagai sama-sama manusia. Bukankah itu merupakan gambaran yang mencerminkan secara terbatas konsep Allah Tritunggal? Sehingga kalau kita mau berkomunitas dengan benar, sehat, tidak toksik, bahasa sekarangnya begitu, belajarlah Allah Tritunggal. Nah, sehingga harusnya dengan kita menekuni, mengetahui hal tersebut, kehidupan kita berubah. Dan kehidupan kita itu yang pertama-tama mencerminkan akan iman kita. Saya kok yakin ya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menghidupi akan keimanan Kristen kita. Bagaimana kita percaya, bukan cuma sekedar percaya, tapi menghidupi apa yang kita percayai. Maka iman itu pertama-tama akan terpancar keluar. Dan orang pada waktu itu akan bertanya, kenapa sih kok begitu? Dari situlah kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Makanya penting buat kita ya kayak tadi ya belajar ya. Belajar. Betul. Apologetika. Betul. Mungkin kata apologetika itu apa sih kok? Iya, kata apologetika. Iya. Ini sudah panjang lebar baru bahas apologetikanya ya. Apologetika itu apa sih? Apologetika itu studi terkait tentang pembelaan iman. Sederhananya begitu. Kita baca buku A bisa punya definisi yang berbeda. Tapi apologetika itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa iman Kristen, iman yang kita percayai atau kebenaran yang kita percayai itu adalah hal yang benar. Bagaimana kita membela iman. Dan itu bukan berbicara tentang, sekali lagi bukan debat, bukan juga mau debat kusir ya maksudnya ya betul. Yang kalau negatif. Debat kusir saya setuju, itu bukan debat kusir. Tapi debat itu merupakan salah satu metode kita untuk belajar mencari tahu kebenaran. Karena dengan saling berdiskusi. Kalau ini kan talk show ya, kalau talk show kan tanya jawab gitu ya. Tapi kalau debat itu kan saya mengajukan pendapat saya yang boleh dibantah, boleh diragukan, boleh dipertanyakan. Sebenarnya itu adalah sebuah metode mencari kebenaran sih. Dan ini bukan sebuah cara yang buruk. Meskipun kalau debat kusir itu jadinya cara yang buruk. Gitu. Iya. Dan juga bukan kesombongan rohani juga ya kok ya. Kadang kan orang berpikir, wah belajar banyak apa semua, tetapi dianggapnya sok keren lah, sok rohani. Padahal ini sesuatu yang sangat esensial ya. Betul. Dalam iman kita. Bisa jadi ada dua hal. Satu adalah begini, saya tetap harus jujur mengakui bahwa ada orang-orang, atau bahkan mungkin jangan orang-orang deh ya, godaan orang yang belajar terkait apologetika, karena studi mendalam, bisa menjawab pertanyaan, dianggap pandai, begitu ya. Godaannya untuk merasa sok tahu itu besar sih. Sehingga ada ndak orang-orang yang memang sok tahu? Ada sih, harus jujur diakui. Saya nggak berusaha menutupi. Memang fenomenanya ada kok orang-orang seperti itu. Dan itu salah. Kalau istilahnya Pak Yakub Tri, dia suka pakai istilah begini. Dia bukan menjadi apologis, tapi jadi preman teologis. Karena apa? Sok pinter. Merasa pandai menjawab dan memang upayanya adalah untuk menunjukkan kepandaian dia. Nah, itu salah. Tapi memang di sisi lain, sometimes saya harus mengatakan begini, ada orang-orang yang memang tidak bermaksud begitu. Dia mengatakan apa yang diyakini benar. Dan dia menunjukkan dengan berbagai macam argumen. Lalu orang merasa gini, kamu sok pintar nih.
Ya, saya tidak mengatakan sejauh orang itu murni di hadapan Tuhan, dia memang tidak punya motif untuk menyombongkan diri, ya memang bisa jadi sih orang menuduhnya seperti itu. Kenapa? Karena saya tetap percaya kebenaran itu ofensif sih. Ada aspek ofensifnya. Iya, kebenaran itu ofensif. Sehingga kebenaran diperhadapkan pada yang nggak benar pasti nggak senang sih. Jadi wajar sekali ketika orang yang quote and quote ya terserang, ketika ada orang yang menyampaikan sebuah kebenaran karena berarti itu membongkar atau menyibak kesalahan atau ketidaktepatan dari pandangan atau dari gaya hidup atau dari apapun lah. Orang nggak senang dan kemudian mengatakan sok pinter lo, sok bener lo. Contoh sederhana deh, nggak usah ngomong apologetika. Ini ngomongin tentang kesucian hidup. Pendeta ngomong, hiduplah benar, hiduplah suci. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Berapa banyak orang yang di bawah mimbar kata gini, ngomong doang lo. Emang lo yang khotbah emang udah kudus belum? Nah, kan kita bukan mengatakan bahwa saya sempurna, saya suci. Enggak, kita cuma mengatakan ini lo perintah Allah gitu loh. Kan enggak bermaksud, maksudnya saya sudah hebat. Enggak, saya pun juga berdosa begitu loh. Tapi kan ini firman Allah. Tapi ketika firman Allah disampaikan, bisa jadi yang ofensif ini, yang terofensif atau yang merasa terserang tuh merasa enggak nyaman sehingga merasa kayak sok pinter lu, sok hebat lu, sok suci lu. Gitu sih. Jadi memang pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua. Dan kita memang perlu untuk ya terus menjaga dan memeriksa hati kita ya kok ya. Betul. Tapi selain itu juga saya pikir dengan kita belajar iman Kristen, kita punya sebuah ini ya kok ya, bukan hanya datang ke gereja. Jadi orang Kristen yang nominal gitu ya. Tapi seorang Kristen yang ketika keluar dari pintu gereja itu punya sebuah keyakinan bahwa saya ini seorang Kristen gitu. Ketika saya berelasi dengan orang yang non-Kristen, saya tahu kenapa saya tetap ada di dalam keyakinan ini begitu ya. Bukankah itu sebuah hal yang saya pikir itu hal yang menyenangkan, hal yang membuat bahagia gitu. Bahwa saya punya sebuah pegangan gitu dan saya bisa yakin untuk bisa berelasi dengan orang-orang non-Kristen. Khususnya dalam konteks kita di Manado ini kan udah semakin banyak orang-orang yang non-Kristen begitu. Nah, tapi kadang kita kurang bisa menangkap keindahan ini kok ya. Ada nggak sesuatu yang bisa dibagikan? Ya. Nah, ini yang menarik dari, jadi gini, salah satu ciri khas dari gerakan Apologetika Indonesia atau yang kami singkat dengan API begitu. Sekali lagi follow ya, begitu di Instagram gitu. TikTok singkat saya juga sudah ada. 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 Soalnya saya nggak main TikTok, jadi saya lupa ingat. Tapi betul ada ya. Ada. Ya. Follow jangan lupa. Nah, kami adalah apologetika yang sangat menekankan kepada Injil atau yang biasa disebut dengan berpusat pada Injil, Gospel Centered Apologetics. Kenapa kita mengambil angle tentang Injil? Karena kami percaya bahwa Injil itulah yang menjadi kekuatan, jadi fondasi, jadi sukacita dari kehidupan kekristenan. Sehingga kalau tadi katakan begini, ketika kita menyadari kita orang Kristen dan kemudian kita keluar, kita apa kesadaran yang dibangun? Kalau kesadaran yang dibangun adalah gini, saya orang Kristen, saya penghuni surga, dia penghuni neraka, musuhan nih jadinya. Judgment nih jadinya nih. Nggak heran, ini yang dibenci nih sama kelompok-kelompok, dan ini yang seringkali jadi contoh orang-orang pluralis mengatakan ini orang-orang beragama yang merasa sok pasti masuk surga, padahal nggak tahu bener masuk surga atau enggak. Jangan-jangan semua masuk surga, ntar dia cuman ya, dulu ada tokoh yang Instagram yang cukup populer yang mengatakan ruangannya doang yang beda, gitu loh. Yang Kristen ruangan nomor sekian, yang ini ruangan nomor sekian, gitu loh. Ya, dia cuman ngerasa paling benar sendiri aja. Ya, karena sekali lagi, kalau kita konsepnya keluar adalah saya yang paling benar, berarti itu bukan kekristenan. Itu arogan. Itu arogan. Tetapi ketika kita menghidupi Injil, kita tuh sadar gini loh, saya dengan dia gak beda. Karena kita sama-sama manusia berdosa kok. Ketika saya percaya bahwa saya diselamatkan, bukan karena saya, tapi karena Allah yang bekerja begitu rupa, menangkap kita. Cara kerja Allah itu luar biasa, karena secara objektif Allah itu sampai mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus, masuk ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit bagi setiap kita. Ini sesuatu hal yang di luar daripada apa yang bisa manusia bayangkan. Allah mau menjadi manusia, itu keren sekali. Tapi itu secara objektif, terjadi dalam sejarah. Tapi bagaimana karya objektif itu hadir dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi? Bukankah Allah menangkap kita dengan cara yang berbeda-beda? Ada orang ikut ke gereja, ikut KKR, dengar, bertobat. Saya sih maksudnya, begitu ya. Ada orang yang baca Alkitab sendiri di rumah, bertobat. Bahkan saya pernah punya kenalan nih,
sering berbuat dosa gitu ya, bahkan dia adalah kelompok pendosa zaman sekarang begini, tobatnya di kamar mandi. Tiba-tiba dia insaf aja di kamar mandi gitu. Terus ingat cerita sekolah minggu, ingat lagu sekolah minggu, doa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau kita, dan ini kalimat yang saya ingat banget, dia mengatakan begini, Tuhan tuh baik. Kenapa? Sampai ke kamar mandi pun Tuhan kejar saya. Wah, keren kan? Itu loh, Injil itu. Kasih karunia Allah tersebut. Sehingga ketika kita keluar dan kita melihat bahwa kita itu ada sebagaimana kita ada itu semua karena karya Tuhan. Kita tidak merasa diri lebih hebat. Kita tidak merasa diri lebih superior. Tapi kita merasa saya ini sama dengan kamu. Kita ini sama-sama orang pendosa yang tidak suka dengan kebenaran Allah. Tapi Allah itu sangat mengasihi kita. Nah, Injil itu yang menggerakkan kita untuk apa? Berbuat baik. Injil itu yang menggerakkan kita untuk meskipun kita dimusuhi, kita tetap memberikan kasih kita. Bahkan bukankah Yesus ini mengajarkan apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita merasakan kasih Allah yang besar dan itu menjadi motor kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Nah, sehingga ketika itu yang keluar, kebaikan yang keluar, kasih yang keluar, termasuk apa? Proklamasi akan Injil. Karena kita tahu bahwa kita ini bisa hidup bahagia kalau kita ini punya Tuhan yang sudah mati-matian cinta sama kita. Sehingga kita pingin dan kita ini rindu mau membagikan kasih Tuhan tersebut. Itu penginjilan. Jadi penginjilan itu bukan kristenisasi. Penginjilan bukan cuma sekedar membawa orang masuk ke gereja. Bukan. Penginjilan itu justru adalah kita membawa Tuhan. Karya Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut satu langkah demi satu langkah semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, sehingga harusnya kalau semangatnya adalah semangat Injil, kita tidak mungkin memandang diri hebat. Kita tidak mungkin menganggap diri lebih superior. Justru kita merasa bahwa saya ini sama kok dengan kamu. Tidak berbeda. Yang membedakan cuman Allah sudah menyentuh saya. Dan Allah yang sama juga mau menyentuh hidupmu. Allah yang sama juga mengasihi engkau. Sehingga kita mau beritakan karya itu. Mau tunjukkan melalui perbuatan kita, melalui kesaksian hidup kita, termasuk melalui pemberitaan Injil kita. Nah, poin-poin seperti ini kan perlu untuk terus dihidupi, perlu terus untuk diingat ya sebagai seorang percaya, bahwa kita bukan hanya seseorang manusia yang datang ke gereja, mengikuti liturgi dan selesai, tetapi ada sebuah sukacita yang akhirnya menggerakkan kita untuk belajar ya, untuk juga membagikan Injil, untuk menyebarkan kasih Allah itu ya kok ya. Betul. Jadi Injil itu tadi ada kata menarik ya, motor atau penggerak kita untuk melakukan itu semua. Nah, semoga dari podcast ini yang para pendengar bisa mulai nih melihat apa sih bagian dalam kehidupan yang mungkin perlu saya gerakkan lagi untuk keluar dari kasih Allah itu ya, yang mungkin itu maksudnya belajar, mungkin itu belajar apologetika, atau mungkin itu mengunjungi orang yang belum mengenal Kristus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, poin-poin itu juga perlu untuk kita sama-sama pikirkan. Jadi maksudnya apologetika ini kan bukan cuma sekedar kognitif ya kok ya. Pasti bukan. Tapi menyentuh hati gitu. Menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh praktika kita. Bagaimana kita berelasi dengan orang, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang. Maka salah satu misalnya gini, yang tadi kita bicarakan ini cenderung adalah disebut apologetika tradisional. Karena membicarakan tentang proposisi-proposisi kebenaran. Yesus Tuhan atau bukan, Alkitab adalah wahyu Tuhan atau bukan, proposisi demi proposisi. Tetapi sebenarnya apologetika itu juga masuk dalam wilayah yang disebut dengan apologetika kultural. Bagaimana iman Kristen itu adalah iman yang hadir di dalam setiap budaya dan harusnya dinyatakan dalam setiap budaya, karena itu mandat kita. Dipanggil untuk menaklukkan bumi ini dan untuk berkarya dalam bumi ini, dan bumi ini harusnya memuliakan Tuhan. Sehingga apologetika kultural adalah sebuah studi untuk mengajak kita menghadirkan akan Injil tersebut, kebenaran Allah tersebut di dalam setiap bentukan budaya. Entah itu musik, entah itu gambar, entah itu arsitektur, entah itu semua hal yang manusia ciptakan. Itu harus menggambarkan akan kemuliaan Allah, keindahan Allah, dan kembali menyatakan, membawa manusia itu bisa datang kepada Allah. Nah, itu tugas cultural apologetics. Nah, itu adalah studi sendiri. Nah, sehingga betul apologetika bukan cuma pikiran, enggak. Dan apologetika juga, kalau apologetika tradisional itu menekankan kepada aspek kebenaran, tapi bukan cuma kebenaran loh. Kebenaran, relevan, berarti ada unsur goodness-nya, tapi juga indah.
Kenapa? Karena ketika kita percaya pada yang benar, hidup kita diubahkan, disitulah kita mendapati akan makna kehidupan kita yang sejati. Tapi kalau apologetika kultural itu bergerak dari keindahan. Bagaimana orang bisa melihat keindahan Kristus yang diajak untuk kemudian datang, merasakan akan kebaikan-kebaikan Kristus, dan kemudian percaya kepada Kristus tersebut. Jadi 3 aspek tersebut yang selama ini dikenal dengan truth, goodness, sama beauty itu disentuh. Truth, goodness, and beauty. Yes. Oke. Tidak terasa kita udah 40 menit berlalu ya di dalam talk show ini. Mungkin pertanyaan terakhir yang saya kepikiran nih praktis juga sih kok. Tentang misalkan ada orang mungkin sedang kumpul keluarga, mungkin ya ini momen lebaran sebelumnya. Mungkin misalkan diajak doa makan. Ini dalam konteks beda nih. Ada agama A, B, C dan lain sebagainya. Yuk doa. Kan sama doanya ke Tuhan yang sama. Itu gimana kok? Secara mungkin kita tahu nih secara proposisi, secara kebenaran, tapi mungkin secara praktis menyampaikan ke orang-orang di sekitar bahwa enggak, itu gimana? Apakah harus secara verbal kita sampaikan atau mungkin secara di dalam hati aja nih kita, oh enggak, saya percaya, atau seperti apa? Ya. Jadi begini, ketika mengkomunikasikan kebenaran itu harus melihat konteks. Saya kok percaya bahwa di dalam situasi seperti itu nggak perlulah kita itu memperdebatkan ini kepada Tuhan yang sama atau tidak. Oh nanti jadinya bukan lebaran tuh, bukan silaturahmi tuh, debat itu nanti jadinya kan ya. Dan itu jelas bukan maksud dan tujuan orang banyak datang ke satu tempat, ke rumah untuk sama-sama menikmati family time. Jelas bukan itu. Sehingga dalam konteks seperti ini bagi saya ya nggak perlu terlalu diperuncing sih. Sehingga saya sih tidak pernah mengajak. Pokoknya dalam setiap momen pastikan orang tahu bahwa kita ini beda. Biarkan perbedaan itu nyata melalui hal-hal yang memang terlihat dengan jelas. Biarkan perbedaan itu terlihat di dalam momen yang juga tepat begitu. Sehingga kalau misalnya contoh tadi orang dalam situasi lebaran kumpul sama-sama, ya kita doa yuk. Terus misalnya contoh nih, yuk ya, kamu yang pimpin doa ya, toh semua agama kita tuh sama gitu loh. Ya kamu aja yang pimpin doa begitu. Kalau saya nih ya, saya kira-kira akan merespon seperti ini. Oke, yuk kita doa ya, kita mau makan nih. Tapi izinkan saya berdoa secara Kristiani. Itu sudah menunjukkan perbedaan loh. Oke. Saya tidak mengatakan gini, tahu dari mana semua agama itu adalah sama. Berikan pada saya 5 argumentasinya, kan enggak kan gitu. Tapi saya cukup mengatakan bahwa oke, saya akan pimpin secara Kristiani. Itu quote and quote, saya sudah sedang mengcounter akan pandangan bahwa semua agama sama. Kalau semua sama kan mestinya nggak usah ngomong gitu kan ya, langsung aja doa begitu kan ya. Tapi saya katakan saya akan memimpin doa di dalam iman Kristiani. Kalau teman-teman atau keluarga silakan doa menurut keyakinan masing-masing. Itu cukup menunjukkan perbedaan. Nah yang lebih penting adalah isi doanya apa. Nah bagi saya isi doanya yang jauh lebih penting, bukan sekedar doa dan tidak doa begitu loh. Ketika kita berdoa, kita bersyukur untuk makanan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Di sana kita bisa nyatakan Injil gitu. Tapi saya juga tidak mengatakan kita perlu doa yang panjang lebar loh ya. Karena ada orang yang sekalian doa itu sekalian khotbah begitu loh. Seminar sekalian seminar gitu ya. Ya, saya juga tidak mengatakan begitu. Sampaikanlah dalam proporsi yang tepat. Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberikan banyak hal yang baik. Mensyukuri keluarga yang berkumpul, mengingat mungkin keluarga yang gak bisa berkumpul, mensyukuri akan makanan, mensyukuri akan banyak hal. Sehingga kehidupan bersyukur itu orang bisa merasa, iya kenapa selama ini mungkin mereka gak terbiasa dengan doa syukur. Tapi dengan doa syukur, diingatkan untuk bersyukur, itu sendiri sudah sebuah perbedaan. Saya ingat saya pernah satu kali pelayanan di satu gereja. Ini gereja dari kota kecil gitu ya. Lalu yang sekarang jadi majelis itu cerita sama saya, Pak, saya dulu nih dari agama lain, Pak. Terus bertobat jadi orang Kristen. Terus saya iseng-iseng tanya, kalau boleh tahu ceritanya gimana nih? Kok bisa bertobat jadi orang Kristen? Saya nggak pernah menyangka ceritanya dia. Karena dia mengatakan begini, saya itu diajak teman saya pergi ke gereja. Umum kan ya? Tapi yang membuat dia tertarik pada akhirnya untuk berkelanjutan ke gereja, itu adalah doa syafaat. Bayangin gak loh, selama ini kita doa syafaat kesannya, kapan selesai. Ini orang jadi tertarik ke Kristenan karena doa syafaat. Kenapa? Loh, kenapa Pak doa syafaat? Dia bilang, karena di dalam tradisi agamanya dia, gak pernah kita mendoakan yang lain. Kita selalu berdoa adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Berdoa untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi tidak mengingat kebutuhan orang lain, tidak mengingat akan apa yang menjadi kebutuhan akan bangsa dan negara, tidak mengingat itu. Ya kita pokoknya berdoa, ya berdoa untuk diri kita, selesai.
yang terkait dengan kita. Yang tidak terkait sama kita ya sudah, mungkin didoakan orang lain kali ya, begitu. Sehingga itu mendorong dia untuk kok beda ya agama ini ya. Mulai datang terus, sampai akhirnya memang dia betul-betul memutuskan percaya ketika memang dengar khotbah sih. Tapi titik awalnya ini menarik, doa syafaat. Nah sehingga saya percaya doa yang kita naikkan ketika isinya itu menggambarkan akan Injil, itu membuat orang merasa beda ya. Atmosfernya itu beda deh. Nggak bisa dikatakan, nggak bisa dijelaskan secara argumentasi yang detail, tapi orang bisa bisa ngerasa lah ada perbedaan. Jadi jelas ya, tidak untuk berdebat, tidak untuk, termasuk selain suasana Lebaran, biasanya juga saya tekankan adalah dalam suasana duka. Karena seringkali isu sensitif itu muncul dalam suasana duka. Apalagi kalau biasanya kalau yang meninggal orang tua, yang anaknya itu mewakili agama-agama di Indonesia. Jadi sudah Bhinneka Tunggal Ika nih. Nah ini nanti mau pakai tradisi mana nih ini ya? Mau dilakukan dengan cara yang bagaimana ya? Ya bagi saya sih tidak perlu diperdebatkan. Karena yang dalam kekristenan kita percaya bahkan orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Justru yang kita perlu gumulkan adalah sebelum dia meninggal, sudah nggak dia dengar Injil? Sudah nggak dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus yang mengasihi dia? Itu yang lebih penting. Tapi begitu sudah meninggal, mau tradisi apapun sebenarnya itu nggak masalah sih. Tetapi andai kata diberikan kesempatan, ada tradisi kekristenan nih. Biasanya kan, saya soalnya pernah tuh memimpin. Jadi kalau tidak salah anaknya 3 atau 4, dan masing-masing semua beda agama. Tapi diberi giliran. Jadi hari pertama tradisi ini yang dipakai, hari kedua tradisi ini, hari ketiga tradisi ini, kalau tidak salah yang nanti dikuburnya tradisi yang lain gitu. Akhirnya saya diminta untuk memimpin perjamuan penghiburan, ibadah penghiburannya begitu. Nah dalam kesempatan itu yang kita beritakan adalah Injil. Bagaimana pengharapan di dalam Injil, bagaimana kita itu bisa tahu bahwa meninggal ini bukanlah akhir. Meninggal ini justru adalah babak baru dalam kehidupan yang kekal, di mana kekekalan ini ditentukan dari kondisi sekarang. Dan bagaimana kita bisa tahu? Kita tidak bisa tahu sih, tapi Allah yang memberitahu. Nah itu Injil diberitakan, proklamasi Injil dinyatakan. Nah justru itu kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Buat siapa? Bukan buat yang meninggal, buat yang mendengarkan pada saat tersebut. Oke. Ya, poinnya sebenarnya kan berarti apologetika tidak hanya berbicara tentang membaca buku, tidak hanya membaca tentang kita paham proposisi-proposisi kebenaran, tapi bagaimana kita itu menjalani kehidupan kita dan malah di dalam doa itu bisa terwujud begitu kan? Betul. Supaya mungkin pendengar-pendengar yang mungkin memikirkan, apologetika itu identik dengan seminar ya, identik dengan belajar. Tapi dari pengalaman-pengalaman ini kita bisa melihat bahwa itu sangat ternyata di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Betul. Makanya penting buat kita untuk belajar, bukan akhirnya jadi seperti tadi berdebat dan lain sebagainya, tapi kelak dalam kehidupan kita yang mungkin konteks-konteks yang kita bersinggungan dengan orang-orang non-Kristen, kita bisa akhirnya mengabarkan Injil Tuhan itu begitu. Betul. Oke Kosem, kita akan tutup dengan closing statement dari narasumber. Kosem, apa nih kok yang mau disampaikan? Karena ngomongnya kita banyak ya, jadi bingung ngomongnya bukan apa ya. Tapi mungkin kalau disuruh membuat recap kali ya, yang pertama mungkin kita perlu tahu apa sih yang kita percayai. Sometimes banyak orang Kristen yang pokoknya tradisi doang aja, ke gereja doang. Tapi kalau tanya, kamu percaya apa? Nggak tahu tuh. Bahkan sometimes pengakuan iman Rasul juga nggak hafal. Ini tingkat yang rasanya paling liar lah ya. Pokoknya ya tiap minggu ritualnya aja yang dikerjakan begitu. Jadi carilah tahu apa yang Anda ketahui. Kedua, carilah tahu kenapa Anda meyakini hal tersebut. Jadi semakin lebih dalam nih. Nah, kenapa kok saya percaya Allah Tritunggal, kenapa kok kita percaya Alkitab, kenapa kok kita percaya Yesus, kenapa kok kita percaya keselamatan adalah anugerah, kenapa kok kita percaya tentang surga dan neraka. Kita perlu belajar akan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah mari kita hidupi apa yang kita percayai. Karena ketika kita cuman sekedar tahu, tapi itu tidak mengalir keluar, saya kok percaya bahwa itu pasti pembelajaran yang berat sebelah. Kalau kita betul-betul tahu bahwa kekristenan itu adalah relasional, dan kekristenan yang relasional adalah kekristenan yang juga menggerakkan kita untuk diutus keluar, maka saya percaya apa yang kita ketahui benar itu harusnya terekspresi di dalam keseluruhan kehidupan kita. Dan ekspresi itulah yang menjadi presentasi Injil pertama-tama, yang membawa orang bisa mendekat kepada kita supaya kita bisa memproklamasikan Injil.
kepada orang tersebut. Oke, terima kasih Coach Sam untuk sesi podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin terakhir bisa mendoakan untuk para pendengar dan menutup podcast kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam hidup setiap kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau curahkan pribadi demi pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau bukan cuman menyatakan kebenaran dengan cara yang terbatas, bahkan Kau menyatakan dengan paling jelas melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang menyerahkan diri datang, mati menanggung dosa-dosa kami, dan kemudian bangkit, menyatakan penyertaannya melalui karya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa seluruh hidup kami ditopang oleh Engkau, Allah Tritunggal yang hidup ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kami yang sudah merasakan kasih kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain, kami boleh menyatakan akan keindahan akan Injil Yesus Kristus. Kami boleh menunjukkan akan kebaikan-kebaikan dan anugerah-anugerah Tuhan di dalam hidup setiap kami secara jelas dan nyata. Supaya pada akhirnya orang-orang juga boleh melihat kepada Engkau dan mereka boleh datang kepada Engkau. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami menjadi alat-alat saksi Tuhan bagi dunia ini. Untuk dunia ini bisa melihat, mengenal, dan pada akhirnya terundang untuk hidup di dalam Engkau. Tuhan tolong kami punya keterbatasan. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau skala keterbatasan kami ini seringkali menjadi penghambat orang boleh datang, melihat kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan terus bertumbuh. Tolong kami Tuhan terus belajar untuk kami bisa menjadi alat Tuhan yang efektif menyatakan kebenaran Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami punya pergumulan, kami punya tantangan yang berbeda satu dengan yang lain. Di tengah-tengah segala kondisi yang ada, Tuhan tolong topang kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Amin. Terima kasih rekan-rekan pendengar yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Bersyukur kita bisa selesai dan nantikan juga episode podcast GKM Bokudapa selanjutnya. Terima kasih, dadah.